Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama... Nah, kenalan dulu dong. Silakan dikenalan. Teman-teman juga perlu tahu. Hai, kenalin nama aku dia Ayu Hana Novianti, tapi panggil aja Novi. Hai semuanya. Oke, hai Novi. Boleh dong kasih tahu kita kayak saat ini profesi kamu apa? Terus kalau boleh tahu background pendidikan kamu apa sama kayak pengalaman kerja yang pernah kamu lakuin. Oh boleh. Saat ini aku sebenarnya sih baru terjun ya di bidang bisnis. Selain bisnis juga aku seorang ibu rumah tangga. Jadi Hmm. kayak eh, menjalankan dua profesi sekaligus kali ya. Untuk background apa untuk education background aku dulu aku ngambil akuntansi, akuntansi Mhm. perpajakan. Lalu aku pernah bekerja juga di apa namanya Sush Manufacturing. Oke. Aku Mhm. sebagai finance manager terakhir jabatan aku juga udah pernah mencoba jadi marketing, jadi GA, banyak lah intinya aku belajar banyak dari profesi-profesi aku sebelumnya. Oh, keren ya. Banyak banget apa jabatan yang pernah dilakuin. Terus sekarang Ya karena kerja aku mana? kerja di manufacturing itu kurang lebih dari 10 tahun. Oh, oke. Terus memutuskan berhenti dan memulai bisnis sendiri. Yap, itu start setelah habis melahirkan ya karena dirasa kayaknya nggak cukup waktu karena kalau misalnya saya harus kerja dari jam 7 ke jam 5 setiap hari itu menghabiskan waktu banyak. Jadi saya mencoba buat challenge diri. Kenapa nggak bisnis aja ya? Soalnya kalau biasa kerja, kita tiba-tiba Hmm. kayak nggak ada pekerjaan itu benar-benar stres banget gitu. Oke. Terus kenapa nih tiba-tiba kamu bisnis apa sih yang kamu gelutin kali ini? Awalnya juga aku bingung mau bisnis apa ya gitu kan. Tapi aku pikir-pikir bisnis yang kayak nggak mulai dari nol bisa nggak ya gitu. Hmm. Jadi sebelumnya backgroundnya itu aku married sama seorang bisnismen lah katakanlah ya. Dia maksudnya suamiku tuh sebelumnya dia udah punya bisnis. Nah bisnis dia itu di bidang apa namanya jual beli mobil second gitu. Nah terus aku bilang aku cari-cari ngobrol-ngobrol aku bisnis apa ya awalnya aku mau jualan ini mau jualan itu tapi aku pikir-pikir kayaknya harus benar-benar mulai dari nol banget gitu kan terus akhirnya aku sharing-sharing gimana kalau misalnya bisnis bengkel aja ya maksudnya tuh aku ngegunain privilege yang ada ya katakanlah jadi tadi kan kita ngomongin masalah privilege ya. Hmm. Maksudnya gini loh, daripada kita mulai dari nol, tadinya aku mau mulai bisnis kayak kakak ipar aku ada tuh dia bisnis jualan sayur segala macam. Aku kan kayak nggak tahu nih seluk-beluknya kalau misalnya worst conditionnya terjadi apa-apa gitu kan. Tapi kalau di bidang bengkel ini, karena suami aku itu udah mulai bisnis ini lebih dari 7-8 tahun kan, otomatis dia ngerti lah ibaratnya apa namanya deal, aksesoris dan lain sebagainya. Jadi aku mikirnya gini, jadi ketika aku mulai bisnis ini, misalnya ada supplier yang bohong harganya ini mahal segala macam, aku kan bisa recheck sama suamiku gitu loh buat compare kan, buat dia Oke. dan temen-temennya gitu. Jadi meminimalisir terjadinya hal-hal yang menurut aku untuk pembisnis baru tuh kayak banyak ruginya gitu loh. Jadi aku research dulu. Jadi pertama aku ngobrol sama dia, nanti setiap kali ada konsumen kamu jangan lupa ya di lobby gitu. Kalau misalnya, oh istri saya punya bengkel loh gitu dengan harga yang boleh lah bersaing atau apa gitu. Jadi aku mikirnya lebih kayak setiap apa namanya, aku nggak perlu nyari konsumen yang mati-matian banget gitu loh. Karena kan konsumen suamiku aja udah lumayan gitu Beb untuk Mm-mm. perputarannya tiap bulan gitu. Oh, menarik ya. Jadi kayak apa? Intinya di sini saling support karena emang suami ada showroom, terus apa? Kamunya juga buka bengkel gitu. Terus ya, itu gimana perjalanan awal sampai saat ini? Kayak apa aja yang kamu alamin, kendala-kendalanya? Oh, kalau bisnis itu berbeda banget ya sama dunia kerja. Hmm. Dunia kerja itu kayak misalnya nih kita udah jelas dalam 1 bulan ini kerjaannya kita ini setiap tanggal Hmm. ini kita pasti udah gajian jelas penghasilannya berapa segala macam ya. Tapi Hmm. kalau bisnis itu lebih banyak challenge-nya gitu. Jadi kayak misalnya
apa yang kita lakukan effortnya yaitu hasilnya gitu. Jadi kita nggak bisa satu bulan itu misalnya penghasilannya 10 juta, bulan depan 10 juta lagi. Nggak bisa, bisa jadi bulan depan bisa jadi 20 juta, bulan depan lagi bisa jadi 5 juta. Karena kan kita ada karyawan, ada yang namanya kadang faktor cuaca lah, terus faktor Mm-mm. ekonomi orang yang zaman sekarang tuh kayak lebih banyak mereka ini uang lebih baik disimpan buat makan lah, buat apa. Jadi kita tuh kayak setiap bulan itu mikir terobosan apa lagi ya yang bisa orang itu tertarik. Misalnya aku bikin bulan ini diskon di bagian apa, terus misalnya ada apa lagi nih baru yang dijual untuk di-sharing kayak gitu aja. Jadi dulu awal-awal mulai itu bengkel aku tuh cuma kayak mesin, Mm-mm. ganti oli, kayak gitu-gitu servis-servis rutin lah. Tapi aku lihat tuh di sekeliling kan juga ada bengkel lain kan, pasti kompetitor, ya kan? Sih. Nah, aku cari yang nggak ada di bengkel sebelah-sebelah itu apa gitu. Jadi yang belum ada tuh kayak aksesoris, aksesoris mobil, kayak misalnya pasang Android TV di mobil, terus habis itu Oke. pasang kaca film, ganti jok dan lain-lain tuh belum ada. Tapi kalau servis rutin seperti ganti oli dan lain-lain itu kan udah ada. Nah, Mm. challenge-nya paling itu kita harus apa sih namanya mencari yang beda daripada yang lain itu yang kita tawarkan ke konsumen itu aja sih. Oh, Tuh. menarik ya. Apa karena milenial yang punya bisnis? Jadi kayak, oh, lebih menarik gitu kedengarannya. Ah, bisa jadi. Terus karena kalau Mm-mm. kita milenial itu kan kita lebih banyak kan sekarang anak-anak muda juga kan pada punya mobil-mobil apa sih namanya pribadi gitu kan. Mereka kan kayak misalnya ini pasang ini aja loh bagus. Kita kan pasti punya apa namanya yang mau kita jual itu apa ke mereka yang bikin tertarik Mm. itu kan. Dan selain itu pun rata-rata bengkel di sini itu kayak bengkel kan identik dengan kotor segala Iya. macem gitu kan. Paling aku yang ngebedain sama bengkel lain itu lebih kayak tempat tunggunya itu rapi gitu. Jadi kayak misalnya nggak kotor. Jadi walaupun nanti misalnya konsumen itu bawa keluarga, biasanya kan ada yang bawa anak kecil atau apa, mereka tuh tetap nyaman gitu. Lebih ke kayak gitu sih ya. Pada umumnya Oke. lah, tapi membuat kayak misalnya, oh kita udah masuk nih di dunia bisnis, ya kalau mau terjun, terjun sekalian gitu. Ah, iya bener Bang. Jadi kayak totalitas ya, nggak yang setengah-setengah juga ya. Iya, karena aku juga jadi gini, semenjak masuk di dunia bisnis itu, pergaulan aku juga kayak berubah. Yang tadinya Hmm. temen kita banyak-banyak orang korporat kan, intinya kan kita cuma ngomongin target-target karena di-push oleh atasan. Tapi Oke. setelah bisnis ini, aku berusaha kayak nyari temennya juga yang mereka bisnis-bisnis gitu loh. Jadi, oh tahu nih kendalanya apa aja. Kita tuh bukan di-push atasan lagi, tapi kita yang nge-push tim kita juga Hmm. yang nyari peluang yang segala macam bener-bener kayak ya kalau lu mau sukses di bisnis lo ya lu harus 100% ada di situ gitu. Wow. Keren ya. Jadi kayak bener-bener apa, kamu ngerombak semuanya gitu ya. Kamu yang circlemu yang awalnya apa, karena kamu mau bertumbuh, jadi kayak kamu juga ngerubah circlemu biar apa kalian tetap saling update gitu kan ya. Ya benar. Jadi kayak misalnya circle itu berubah. Pokoknya benar pola pikir tuh harus dirubah banget karena nggak Hmm. ada yang namanya bisnis dalam satu tahun itu pasti profit gitu. Mm-mm. Oke, itu ngomongin bisnisnya. Terus ada hal yang paling penting kan kalau misalnya kita ngobrolin bisnis, modal. Itu gimana? Kayak gimana awal awal mula memiliki modal, terus kayak harus kayak gimana sih biar kita bisa memulainya dengan modal yang kita punya atau kayak gimana yang kamu lakuin? Gini, karena background aku balik lagi ya, background Hmm. aku tuh orang ekonomi. Mm-mm. Jadi gini, jangan sampai kita kerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, kita bantu memajukan perusahaan orang lain, tapi kita nggak punya saving budget sendiri loh, ya kan? Mhm. Ya walaupun kita ada beberapa yang sandwich generation lah atau segala macam, tapi balik lagi kan, bagaimana kita bisa membuat keuangan itu tertata gitu. Kita harus mengatur tabungan segala macam kan. Mhm. Jadi awalnya aku memulai itu emang aku sudah lumayan mempunyai modal ya. Aku Hmm. udah lumayan mempunyai modal. Tapi kan nggak bisa kita berpaku pada modal itu aja ya, karena kan namanya expense itu nggak terduga lah. Kita harus bayar karyawan, listrik segala macam, belum barang-barang baru, alat-alat yang masuk segala macam. Tapi di sini aku juga pernah kerja sebagai marketing purchasing di sebuah perusahaan kan. Jadi kita bisa kerjasama sama beberapa supplier
dengan pembayaran itu pakai term. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, yang seperti itu. Jadi kalaupun modal kita belum cukup banget, kita kan bisa negosiasi kan, ada perjanjian dengan supplier. Oh nanti saya bayar ya kalau waktunya 2 bulan seperti itu. Jadi perputarannya itu masih masuk gitu. Jadi jangan mentang-mentang kadang-kadang buat pebisnis baru tuh nggak punya modal, nggak punya modal. Oke, nggak punya modal, tapi lu punya otak dong yang bisa dikelola gitu loh. Lu gimana caranya gitu. Jadi jangan, aduh nggak bisa, nggak semua hal. Orang semua orang ada yang punya privilege. Tapi walaupun privilege kita nggak banyak, ada kok celah gimana pun caranya. Karena sekarang aku punya supplier ada berapa ya? Dan itu mereka percaya. Yang penting gini, pada saat 2 bulan kita info. Oh ya Mm-mm. ini waktunya pembayaran segala macam. Jadi kita emang menjaga apa namanya kerjasama yang baik gitu loh. Ibaratnya dia udah ngasih tem, masa kita nggak konsekuensi dengan perjanjian itu, lebih kayak gitu sih. Tuh. Menarik banget ya. Aku suka banget semangatmu. Jadi apa di sini kamu juga kayak oh ngasih lihat bahwasanya kita juga punya tanggung jawab dan kita juga bisa info bahwasanya modal itu pasti jadi kendala untuk semua orang. But at least kita pasti kita karena kita punya otak kita pasti bisa melakukan hal-hal lain. Apalagi kita juga punya pengalaman kan. Terus so far em, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi selama kamu jalani usaha ini? Eh, Kalau tantangan terbesar gini loh, di dalam suatu usaha itu pasti ada yang namanya high system sama low system. Bener nggak? Aku pernah ngalamin itu di awal-awal orang-orang lagi mau masukin anaknya sekolah, ya kan? Biasanya kan mereka yang anaknya mau sekolah, mau daftar ulang segala macam itu kayak ngerem keuangan buat hal-hal yang nggak begitu penting kan. Mm-mm. Jadi maksud aku gini, eh, challenge-nya itu aku akan memperbaiki balik lagi sih masalah apa ya, masalah keuangan di perusahaan. Jadi pada saat orang-orang pada ke bengkel, konsumen aku banyak segala macam, ya aku harus pinter-pinter saving. Itu buat nutupin kalau nanti pada saat low season. Jadi si perusahaan ini tuh kayak nggak gampang jatuh gitu loh, Beb. Karena kan aku nggak Mm. bisa mastiin bulan ini untung banyak, bulan besok untung banyak gitu. Lebih ke kayak gitu sih kalau tantangannya. Berarti kalau misalnya untuk bisnis ini, berarti kita harus tetap punya saving budget ya? Kita punya kayak dana darurat juga ya? Ya, jadi intinya gini loh yang pelajarin aku dari sebuah perusahaan itu, Hmm. dana darurat itu sangat penting gitu loh. Dana darurat yang hanya pakai dengan kondisi tertentu. Kalau misalnya kita cuma, oh namanya, oh kita enak, orang supplier juga bisa pakai tem kok pembayarannya segala macam. Tapi kalau kita keuangannya nggak teratur, yang ada kita main ambil-ambil segala macam. Pada saat pembayaran uangnya akan dibayarkan nggak ada, lama-lama si supplier itu juga nggak mau kan kerja sama-sama kita, ya kan? Jadi Iya. itulah intinya kalau menurut aku suatu usaha itu kita itu harus apa namanya kuat di bagian keuangannya dulu. Intinya itu sih, yang lain-lain mah ngikutin. Terus ya, Beb, kalau misalnya untuk apa, kan kamu punya karyawan nih, terus kamu juga harus apa, oh ya, untuk tempat itu masih sewa ya? Sewa atau udah punya sendiri? Oh, masih sewa. Berarti apa pengeluaran paling besar udah kelihatan ya? Bayar sewa, terus karyawan. Itu gimana manage-nya? Kayak berapa persen dari total pengeluaran kotor, pendapatan kotor atau udah net? Yang apa cara baginya gitu? Kalau dari awal sih makanya ini kan ibaratnya gini, namanya kita sewa setiap tahun kita kan harus bayar sewa ya. Mm-mm. Makanya itu ketika usaha itu kayak lebih hati-hati gitu loh. Ketika misalnya 1 bulan kita udah hitung-hitungan berapa profitnya, berapa kekurangannya, minusnya. Jadi banyak hal-hal yang kayak biasanya dulu kalau pada saat jadi karyawan setiap kali kita menerima salary gitu, oh udahlah kita mau ke sana kemari tanpa pikir. Kalau sekarang tuh lebih kayak, oh saya harus menyisihkan uang sekian loh buat pembayaran kontrakan apa tahun selanjutnya kayak gitu. Jadi pada saat kontrak itu udah habis, kita udah punya tabungan untuk pembayaran kontrakan gitu. Kalau aku ya, Mm-mm. Oke. Heeh. Terus untuk kayak sistem pembayaran karyawan gimana? Apakah karyawan juga tetap dapat bonus dan kawan-kawan atau gimana? kalau saat ini usahaku itu kita bagi hasil. Mm-mm. Jadi misalnya karyawanku mau ada 2 atau 3, kita bagi berapa persen gitu. Jadi kenapa saya bagi hasil? Karena kebanyakan kalau kita gaji nih satu orang, namanya dia skill kan gaji mahal ya.
Ya. Skill kan gaji mahal kan, itu Hmm. kayak mekanik itu kan lumayan gajinya. Terus kalau misalnya dia itu gaji udah pasti, kayaknya apa namanya daya juangnya itu ya udahlah kita mau rajin, mau kita nyari konsumen atau enggak kan kita tetap digaji setiap bulan, bener nggak? Beda Benar. sama yang namanya bagi hasil. Kalau dia nggak bantu nyari konsumen, kalau konsumen ini nggak banyak, ya berarti penghasilan dia juga nggak bisa banyak. Kalau aku sih milih itu, kalau menurut aku challenging aja gitu. Biar sama-sama jalan aja. Jadi kayak ada saling, oh kalau misalnya kita cuma ngandelin konsumen yang datang atau konsumennya si bos, ya udah pendapatan kita segini-gini aja. Tapi kalau aku mau lebih dapat penghasilan bulan ini, oh ya ada aku juga harus apa namanya mengiklankan ini, aku juga harus nyari konsumen. Jadi daya juangnya itu menurut aku buat si karyawan itu lebih gitu. Oke, Seperti oh itu. menarik ya. Jadi sistemnya bagi hasil. Amin antara kayak oke pegawai. Jadi kayak kamu udah clear dari awal bahwasanya penggajiannya apa sistem bagi hasil. Apa tapi mereka ada gaji pokoknya nggak untuk karyawan itu? Kalau gaji pokoknya sih nggak ada, tapi setiap Mhm. minggu itu aku selalu ada seperti kayak uang makan, seperti itulah ya Mhm. seminggu sekali kan. Tapi Mhm. kalau misalnya ternyata satu bulan itu memenuhi target, jadi selain bagi hasil itu pasti dia akan mendapatkan bonus. Nah, Mhm. untuk Oke. kendaraan juga mereka dapat kayak motor operasional dari maksudnya dari bengkel juga. Jadi kayak misalnya buat belanja, buat apa, mereka udah nggak pakai motor mereka sendiri gitu. Jadi enak aja gitu. Hmm. Oke, menarik ya. Em, karena background kamu finance nih. Terus kalau misalnya kamu bukan orang dengan background finance, terus kamu pengen buka usaha, menurut kamu keterampilan apa yang harus kita punya? Kalau misalnya aku nih, aku bukan orang finance ya, tapi kayak oh aku pengen nih punya usaha, mungkin usaha lain nggak harus bengkel. Apa yang harus aku punya? Skill apa yang harus aku milikin? Menurut aku ya sebelum orang mau mulai usaha itu gini, aku dulu juga udah pernah kerja bertahun-tahun selalu bilang aku mau resign, aku mau resign, aku mau resign, tapi cuma Hmm. kayak wacana gitu kan. Nah Hmm. kita selesaiin dulu sama diri kita, yakin apa enggak gitu. Oke. Karena usaha itu 100% bahkan 1000% beda dengan kita jadi karyawan gitu. Hmm. Tuntutannya tuh banyak, kalau kita mau sukses, kita mau maju, berarti kita harus lebih ekstra lagi. Nah balik lagi, nah setelah kita mau nyebur, yakin nggak kita? Jangan nanti udah kebanyakan yang aku pelajari dari teman-teman aku itu kayak usaha tuh kayak cuma mau nyoba-nyoba, setelah 1 tahun jalan ternyata nggak sesuai ekspektasi. Mereka kayak "Ya udah deh balik lagi jadi karyawan." Banyak kan kayak gitu kan. Hmm. Padahal nih ibaratnya target kita itu ada di angka 100. Kita baru sampai di angka 70, kurang 30% aja, nggak ada rasa sabar. Itu kan yang susah. Padahal yang namanya dunia usaha itu naik turun, nggak bisa yang namanya naik terus atau turun terus. Kadang bahkan datar. Jadi balik lagi ke diri kita dulu. Menurut aku tuh mental sih. Selain Hmm. ekonomi, juga mental. Mental jatuh bangun, mental mau berjuang, mental kalau misalnya eh, eh, rame tiba-tiba nggak ada penerimaan nggak di diri kita gitu. Ada nggak masih, oh nggak apa-apa hari ini sepi, yakin bulan depan harus lebih rame kayak gini-gini. Ada nggak sifat-sifat kayak gitu? Terus ada nggak mental kayak misalnya kita tuh, oh yang tadinya kita setiap habis salary, habis gajian dari sebuah perusahaan kita habisin kayak gini-gini karena merasa kayak ah bulan depan dapat uang lagi nih gitu kan. Tapi kalau di usaha enggak, walaupun kita punya uang lebih daripada salary kita, ada nggak mental oh kita harus tabung atau beli alat yang baru lagi atau aksesoris lebih banyak lagi untuk Hmm. menunjang usaha kita lebih besar dan lebih maju lagi. Nah, kayak gitu kan banyak kan. Jadi harus deal it mental kita aja dulu gitu. Kalau menurutku ya, karena banyak banyak hal yang nggak bisa kita ikutin. Ya kayak tadi, circle pun harus udah ganti gitu. Jadi kayak gitu sih kalau menurutku. Hmm. Wow. Jadi kamu tuh bener-bener yang apa ya, pemberani banget gitu untuk seorang cewek kan. Apa sih, kamu punya nggak value yang kamu pegang yang bikin kamu kayak nothing tulus? Jadi kamu bener-bener yang kayak totalitas kan ketika kamu ngelakuin sesuatu. Dan kamu tuh bener-bener yang brave gitu loh. Oh, I think that's so cool. Jadi kayak apa value yang kamu pegang sampai kamu yang kayak kamu senyaman itu dengan dirimu? Menurut aku gini dari pengalaman aku ya, kita udah hidup berapa sih? 30 tahun lebih lah ya. Dengan segala problematika itu gitu kan. Jadi hidup tuh kayak gini. Sama kan kayak quotes yang
there is a will, there is a way gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan gitu. Coba aja kayak tadi kan kamu pikir, oh berarti sebelum memulai bisnis itu kamu udah punya uang segini-segini. Enggak, awalnya juga kecil. Tapi kita balik lagi, kita harus punya networking. Kita harus Mm-mm. kenal sama supplier ini, supplier itu. Bagaimana kita bisa bekerja sama tanpa harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Gimana cara menanam kepercayaan ke sana ke sini. Begitu juga dengan kayak kita harus maintain karyawan kita biar nggak mengecewakan seperti apa. Kadang-kadang kan kita harus terjun langsung kayak bicara bahwa oh ini udah servis di sini ada garansinya nggak berapa lama? Ya udah kalau dalam seminggu ada kerusakan segala macam nanti balik lagi aja. Yang seperti itulah. Jadi kan emang bener-bener kita kayak harus terjun langsung. Jadi kalau misalnya siapapun yang mau mulai usaha Mm-mm. saranku itu jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah ya nggak bakal bisa. Pasti akan, ah susah ya usaha ini ribet banget, ngabisin waktu. Yang tadinya cuma 7 to 5 dari jadi 24 hour harus mikir. Terus ini gimana penjualan, ini gimana pembelian, Hmm. belum tambah ini, belum tambah itu gitu. Tapi ya kalau kita udah merasa, oh ya udah, kalau aku udah maju, nggak boleh balik. Intinya kayak gitu aja. Jadi benar-benar kayak gimana ya pemberani itu yang tanya kan diri kita sendiri ya, bukan karena Iya. dorongan orang lain Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kita siap karena orang lain, ketika nanti jatuh kita nyalahin orang lain lagi gitu loh. Jadi kita tanya balik lagi gitu, diri kita siap nggak dengan segala konsekuensinya karena bisnis itu nggak menawarkan yang indah-indah aja gitu. Hmm. Wow. Lebih ke kayak gitu. Tapi kamu benar-benar dewasa Beb ya di sini menyikapi apa menyikapinya benar kayak kamu realistis sebagai seorang apa bisnis woman kamu realistis gitu. Terus aku ngelihat kayak kamu tuh apa ya cara kamu berinteraksi dengan apa tim kamu dan juga dengan customer itu tuh cukup apa ya unik. Gimana kamu bisa stay konsisten gitu kayak tetap interaksi sama mereka kayak gitu. Sama kayak kamu gimana cara kamu tetap berhubungan baik dengan ya dengan mereka itu. Ah, aku belajar kayak dulu misalnya nih, aku kadang ikut suamiku misalnya dia ada jual beli mobil itu Hmm. seperti apa, gitu kan Mm-mm. kadang-kadang kenapa sih ada beberapa toko dia milihnya di sini, kadang kan karena faktor oh ini lebih nyaman, ini lebih enak, ini lebih ada beberapa sampel, ada beberapa contoh gini, aku punya konsumen yang dia datang saya suka balik lagi ke sini karena apa? Di sini, walaupun akhirnya kita nggak jadi pasang ini, pasang itu, tapi mau jawab, ini harganya berapa? Jadi, suatu saat kita punya uang, kita balik lagi. Tapi saya pernah, Bu, ke bengkel lain, saya cuma tanya, kalau pasang TV berapa? Mereka mukanya tuh jutek banget, kayak ngerasa, lu kalau misalnya nggak beli, ngapain tanya-tanya? Nah, seperti itu kan. Nah, jadi aku Oke. suka komunikasi juga sama mekanik bahwa nggak apa-apa, walaupun orang datangnya ke sini dia naik motor, kan dia tertarik tuh atas misalnya apa namanya spanduk atau apa yang kita tulis promo ini Hmm. promo itu otomatis dengan dia datang kan oh dia ada ketertarikan kan walaupun dia nggak misalnya nggak belanja hari ini juga atau servis hari ini juga tapi dia udah ada di otak oh angkanya sekian ya oh ya udah nanti kalau misalnya saya ada uang saya datang ya lebih ke kayak gitu sih jadi menurutku kayak hal-hal yang nggak didapetin di tempat-tempat lain. Nah, itu yang aku build sama tim aku. Kayak gitu sih. Jadi banyak-banyak ngobrol aja sama para-para pengusaha. Bahkan aku punya temen yang kayak, jangan berharap usaha itu 1 2 tahun langsung balik modal segala macam. Enggak. Tapi ada cara kok buat bertahap segala macam gitu. Tapi jangan menyerah ya. Intinya sih kayak gitu. Jadi pesanku itu cuma kayak misalnya kamu. Kalau kamu gaul sama orang-orang yang gampang putus asa, gampang ngeluh, gampang kayak, aduh kenapa sih begini begitu, kamu juga akan terbawa siklus yang seperti itu. Tapi kalau kamu sama orang-orang yang, gue pernah sampai nol banget loh kayak gini, tapi ternyata hidup pun masih jalan loh, Hmm. ada jalan. Tapi masalahnya itu untuk mencapai jalan itu kita mau sabar apa enggak gitu doang. Jadi kayak, oh iya ya dia bisa, kenapa nggak bisa? Toh sama-sama kita manusia gitu loh. Seperti kayak Bener, gitu sih lebih kayak keren dia banget. juga bisa gitu loh. Jadi Hmm. keterbatasan itu yang buat kita sendiri gitu Beb. Ketika kita bilang Iya. udah nggak bisa, ya berarti nggak bisa. Karena kan kita Hmm. yang jalan tuh. Apa ya Ah, menyenangkan banget confident ya. banget ya kayak. Hmm, semangat. Aduh, I love your spirit. Kamu bener yang semangat banget dan powerful banget. Itu menyenangkan banget ya. Jadi kayak, tapi emang benar sih yang kamu bilang ya. Kalau misalnya kita kadang kan kita cuma pengen lihat-lihat dulu nih. Kadang kita nggak kepengin, tapi kita cuma oh ada rasa tertarik pengen lihat. Ketika orangnya ramai itu dia apa ngelayani kita ramai itu kita bakalan kayak kayak next time aku mau kesini lagi deh. Dan itu kayak bener banget yang kamu lakukan itu.
Terus ya Beb, selama ini apa hal tersulit yang pernah kamu alami selama kamu apa jalan di bisnismu ini? Sulitnya itu kayak gini ya, Hmm, yang aku alamin ya. Sekarang kan jenis mobil kan banyak ya, yang iya. dari ada apa sih seperti kayak Wuling, kayak Hyundai gitu kan Hmm, sekarang kan mulai banyak ya. Sedangkan kalau daerah aku ini kan kan bukan daerah yang kayak apa ya daerah yang maju banget segala macam gitu kan. Kadang tuh onderdilnya kita nggak ada. Jadi onderdil yang gampang ditemuin di sini tuh paling kayak Toyota, Honda, Daihatsu, lebih ke kayak gitu sih. Jadi belum bisa kayak memenuhin apa namanya untuk hal-hal yang baru. Terus kadang aku mau menyetok barang itu banyak-banyak juga. Rata-rata orang sekitaran sini mereka masih pilih aman yang kayak Honda, Toyota, yang lebih kayak iya. gitu sih. Mm-mm. Jadi sementara aku nggak bisa nyediain apa namanya underdeal atau aksesoris apapun yang kayak jenis-jenis mobil baru gitu sih intinya. Tapi mungkin next time kalau udah ada uang luang ya aku sediain juga. Itu lagi aku diskusin sih sama tim gitu kan. Karena sekarang aku pikir kalau Honda, apa Toyota itu banyak sih. Jadi kita nggak perlu nyetok lama-lama. Biasanya tuh udah repeat order gitu. Hmm, oh iya benar. Karena memang bengkelmu ini spesialisnya di mobil kan ya. Ya. Terus ya Beb, apa yang kamu lakukan sebelum kamu memutuskan buat ngambil keputusan yang besar? Kamu biasanya ngapain dulu nih? Diem dulu, diem aja dulu gitu kan. Karena emang orang tuh menurut aku tuh perlu jadi introvert dulu gitu kan. Karena gini sebelum memutuskan resign, sebelum kita memulai sesuatu, jangan sampai nanti at the end itu kita nyalahin orang lain. Karena kan gini, orang lain misalnya ngasih solusi, ya udah usaha di sini di situ. Tapi kan kita bisa bilang nggak mau, ya kan? Kita bisa bilang mau. Nah, ketika mau itu, ya kita harus dengan segala konsekuensi apapun. Jadi jangan salah-salahan. Nah, Mhm. alhamdulillahnya sekarang mau usaha aku lagi up and down, aku nggak nyalahin suamiku lah, aku nggak nyalahin siapa lah. Karena kan sekarang lumayan ekonomi rada berputarnya lumayan lambat sedikit lah kayak banyak orang yang ngekip untuk hal-hal yang benar-benar prioritas banget gitu. Jadi menurut aku oh nggak apa-apa challenge lebih ke kayak gitu sih. Tapi aku yakin ya nanti ada masa-masa tuh kayak rame banget. Misalnya menjelang Lebaran lah, menjelang Tahun Baru. Biasanya kayak gitu. Jadi nggak tahu ya pikiran aku tuh kayak misalnya hari ininya nggak begitu rame, nggak tahu 1 2 hari pasti ada seperti itu loh. Kayak yakin aja karena ibaratnya kalau kita yakin apa namanya lingkungan bekerja pun karyawan pun akan yakin mau ada, oh aku punya satu prinsip gini, dan alhamdulillahnya karyawanku juga punya jiwa yang semangatnya gini. Pernah sekali ada yang namanya perbaikan jalan. Lama banget kan berminggu-minggu ya. Tapi aku tanya, kadang sepi banget. Aku tanya lagi ke karyawanku, kalian mau libur nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena kalau libur gini, orang itu kan yang mau ke bengkel itu kan nggak setiap saat. Kadang itu mereka nunggu waktu libur atau pulang dari kerja. Tapi kalau misalnya bengkel keseringan tutup, nanti image-nya di mata orang bengkelnya udah tutup gitu. Ntar kan dari mulut ke mulut kan seperti itu. Jadi kita itu mikirnya mau rame atau enggak harus tetap buka. Itu dulu. Jadi itu yang aku kayak oh itu juga bikin kita menarik semangat. Masa ibaratnya gini, masa karyawan aja sesemangat itu, masa kita sebagai business owner-nya malah kayak kok gini ya gitu loh. Jadi bersyukurnya itu ada di lingkungan yang nggak toksik sih intinya Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi Keren ya. Hmm. seru itu. Apa ya, seru banget ya kalau apa ngeliat journey-nya kayak gitu. Terus gimana cara kamu bagi waktu? Karena kamu kan juga apa udah married ya, udah punya baby juga kan, ada baby Berel juga kayak gimana cara kamu manage waktu? Kamu juga apa bengkel juga kamu yang handle. Jadi kayak gimana nih cara handle waktunya? Aku emang nggak ada admin di sini, tapi aku punya karyawan yang bisa aku percaya kan. Hmm. Yang lain juga aku itu punya yang namanya kita punya stok opnam lah ya, ada Mm-mm. CCTV segala macam gitu. Jadi ketika kayak laporan nih hari ini yang ada ke bengkel berapa, terus dia itu misalnya servis apa aja, kan aku bisa cek dong sewaktu-waktu. Mm. Yang tadinya misalnya stoknya 20, oh ini cuma servis ini ngambil dua, berarti si stok itu ada 18 seperti itu kan. Itu kan mengurangi kecurangan-kecurangan jikalau saya tidak setiap hari bisa hadir di sana, bener nggak sih? Benar Terus banget. kalau misalnya mereka curang, hari ini yang datang cuma dua, tapi saya punya CCTV 24 jam yang kayak misalnya dia belum tanya pun, saya pernah, oh kemarin ada ini, jadi mengurangi kecurangan-kecurangan kayak gitu lah.
Oh, oke. Jadi kayak kita tetap punya satu orang yang emang kita percaya ya, karena memang ya namanya juga tim gitu kan. Terus nih Beb, pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk teman-teman yang memang dia mau mulai untuk apa mulai berbisnis di bengkel, yang spesialisnya mobil yang kayak kamu lakukan. Kayak apa sih hal terpenting yang harus dia lakukan selain oke, tadi kan kamu udah mention masalah mindset gitu kan. Selain itu apa? Modal mindset kamu udah mention semua itu kayak ada hal lain nggak yang emang harus mereka lakuin? Oke, selain mental, modal, Hmm. research dulu. Oh, Riset research. dulu. Mm-mm. Ya, riset. Karena kan kita harus nyari lokasi yang benar-benar orang lewat. Jangan sampai kita udah, kecuali kita udah punya konsumen tetap. Walaupun kita buka usahanya mungkin bukan di jalan raya atau di pinggir jalan, mungkin konsumen itu akan tetap datang. Tapi untuk pemula, kalau menurut aku, kita harus riset dulu tempat, ya kan? Tempat ini bakal banyak orang nggak yang lalu lalang dilalui Mm. mobil segala macem gitu. Jadi menurut aku sebelum memulai usaha, khususnya bengkel, kita tuh kayak bikin breakdown dulu. Pertama, mental, modal, kita riset apa aja barang-barang, kita juga harus terjun langsung, mengcompare juga kan harga Mm. antara supplier ini dengan supplier lain gitu. Karena untuk mencapai profit itu bukan cuma laris dan laris kan, Mm-mm. kan di situ kan ada juga modalnya berapa, nanti hasilnya berapa, belum ditambah lagi embel-embel yang lain. Jadi bener-bener kayak harus di research banget lah gitu. Apa aja sih yang diperluin di sekitar sini gitu. Terus sekarang tuh yang lagi happening, mereka lagi apa sih? Lagi nyari apa? Apakah sarung setir? Apakah ada jok mobil? Banyak loh gitu yang bisa ditawarin gitu. Lebih ke Mm. kayak gitu. Jadi ada 3 poin ya. Pertama sih harusnya riset dulu kan. Mm-mm. Kita riset dulu nih, kita mau bisnis apa dulu. Nah, habis itu baru kita punya mental, oh iya ya, aku udah milih usaha ini, berarti apapun yang terjadi harus tetap jalan. Kalaupun kenapa-napa, itu kayak pilihan terakhir lah. Jadi jangan gampang menyerah. Terus kedua modal, ya balik lagi, itu harus punya yang namanya saving lah kalau terjadi apa-apa. Itu Oh. aja sih kalau menurutku. Thank you so much, Beb. Udah, wow, apa ya, seru banget sih ngobrolnya. Sangat-sangat seru banget. Ya udah, ayo kita say goodbye dulu. Bye-bye. Oke, semoga bermanfaat ya. Ya, Dadah. bye-bye. Thank you. Semoga bisnisnya selalu lancar. Amin.